Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuh. Haitsu qala ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluh, tiada ilah, tiada Allah, tiada Rabb yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya kita bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, adalah pengumbar risalahnya. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada umumnya jamaah para sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dalam artian mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Hanya dengan takwalah seorang hamba akan selamat di dunia maupun di akhirat. Takwa adalah sinar, cahaya, nur yang terdapat pada diri seorang hamba, yang terpancar dari hatinya, yang terpancar dari wajahnya, sebab ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di sini mencakup dua dimensi. Takwa vertikal, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Bagaimana hubungan komunikasi kita, ibadah kita hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain tak bukan tujuan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ada asbabnya, ada dampak yang dapat dirasakan oleh kita dan sekeliling kita, terutama masyarakat dan umat, yaitu hablum minan nas. Bagaimana takwa ini, takwa yang terdapat dalam diri kita dapat bermanfaat, dapat terasa dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan untuk umat. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Allah mengirimkan pesan kepada kita bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, maka akan Allah bukakan
Allah beri solusi dalam setiap kehidupannya, dalam setiap persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dalam segala urusannya, dalam segala belajarnya, dalam segala pekerjaannya. Yang terakhir Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa di masa lalunya, dan Allah ganti, Allah siapkan dengan pahala yang sangat besar di sisinya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam problema kehidupan, tentunya kita merasa iman kita naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang. Iman itu mengikis, iman itu akan hilang jika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari problematika kehidupan itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu sifat, mengajarkan satu ilmu kepada kita semua. Apabila karakter ini, ilmu ini kita genggam erat-erat yang ada terdapat dalam diri kita, maka insya Allah Allah akan menjamin dunia kita selamat dunia dan akhirat. Hadis masyhur riwayat Imam Muslim dalam hadis arba'innya, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kita sedang duduk-duduk di majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Idh tala'a rajulun syadidun bayadil thiyab. Lalu datanglah seorang pemuda yang memakai pakaian baju yang sangat putih, sangat bersih. Syadidu sawadis sya'r. Ia memiliki rambut yang sangat hitam, memiliki rambut yang sangat bagus. La yura alaihi atharu safar. Tidak ada bekas bepergian di dalam tubuhnya, tidak ada tanda-tanda safar pada dirinya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan kita semua para sahabat tidak mengetahui siapa orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi, dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, lalu ia meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku apakah Islam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Lantas pemuda itu menjawab jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqta ya Muhammad." Benarlah engkau Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Lalu kami semua para sahabat terheran-heran dengan orang ini. Orang ini yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang ini juga yang membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas pemuda ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Apakah iman itu ya Muhammad? Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Lantas dia menjawab dengan jawaban yang sama, "Shadaqta ya Muhammad." Lantas ada satu sifat yang ditanya oleh
malaikat Jibril yang berbentuk seorang pemuda ini kepada Rasulullah SAW. Lantas ma huwal ihsan ya Muhammad? Apakah ihsan itu? Lantas Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan, kata Rasulullah SAW, an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'allam an ta'budallaha ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ketika engkau beribadah Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka ketahuilah dengan pasti apabila kita semua tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kasat mata kita, pastikanlah di hati-hati kalian bahwasanya Allah Maha melihat atas segala yang kita kerjakan. Lantas sifat ihsan ini melengkapi 3 pondasi Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tidak ada artinya Islam dan iman tanpa ihsan. Lantas apakah makna ibadah di sini? An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Kata para ulama mengatakan, ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Ibadah di sini adalah apa-apa yang engkau ibadahkan yang Allah suka dan Allah ridho terhadapnya. Jadi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah di sini apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, selama itu Allah menyukainya, Allah ridho terhadapnya, maka itu tergolong sebagai ibadah. Seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, berniat dan orientasikan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu tergolong sebagai nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang mendidik anaknya di rumah, yang menjaga keluarganya, dia niatkan mencari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang thalabul ilmi, seorang pelajar yang berniat bersungguh-sungguh belajar karena Allah taala, dia niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka belajarnya akan menjadi nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pekerja yang bekerja meniatkan untuk kerjaannya ini untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ayah, seorang anak, seorang pekerja yang bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka dilanjutkan anta'budallah, engkau bekerja, engkau beribadah, engkau mengajar, engkau belajar karena Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah engkau sedang bekerja, Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kalian. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang bekerja ada CCTV yang memantau, maka kerjaannya mungkin akan lebih baik. Maka bayangkan hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ia segala aktivitas yang ia lakukan, ia niatkan karena Allah lillahi ta'ala, dan ia sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya, maka ia akan bekerja secara totalitas. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka ketahuilah apabila ia tidak bisa melihat Allah, Allah Maha melihatnya. Maka ketika seseorang beribadah, belajar, bekerja, mencari nafkah, dia niatkan karena Allah lillahi ta'ala, dan ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihatnya, maka ia akan bekerja secara totalitas, ia akan bekerja secara profesionalitas, ia akan bekerja mempunyai integritas yang islami. Seorang pelajar yang mempunyai sifat ihsan, dia akan belajar karena Allah lillahi ta'ala, dia akan belajar sungguh-sungguh karena Allah lillahi ta'ala. Ada guru maupun tidak ada guru, dia akan tetap belajar karena niatnya bukan karena seorang pun, niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Seorang pekerja, dia akan bekerja dengan totalitas, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya karena ia yakin ia bekerja bukan untuk manusia tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bayangkan hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mempunyai sifat ihsan di dalam dirinya, maka segala gerak-geriknya, segala langkahnya, segala ucapannya, segala pendengarannya, ia yakin betul bahwasanya ini semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang pemuda haruslah diisi dengan karya. Seorang pemuda haruslah diisi dengan ilmu. Hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Ini pesan para ulama kepada kita semua, pada hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Wallahi, kehidupan seorang pemuda, kehidupan seorang pelajar itu tumbuh dengan bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan takwa. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Isilah masa muda kita, isilah masa muda kalian dengan ilmu yang banyak, dengan mengisi kekosongan-kekosongan, dengan mencari ilmu seluas-luasnya, ilmu sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa titipkan di dalam diri kalian sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Apabila seorang pemuda tidak tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tumbuh dengan ilmu di dalam dirinya, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Ulama mengibaratkan seseorang yang tumbuh tidak dengan ilmu dan takwa, maka ia seperti mayat yang berjalan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah tahu bahwasanya ihsan merupakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kita, di setiap ucapan kita, di setiap pendengaran kita. Allah mengetahui bahwa Allah Maha melihat kita. Dengan demikian, ketika kita memiliki rasa ihsan dalam diri kita, kita akan memetik buah dari amal perbuatan kita, buah dari meraih hasil-hasilnya. Karena kenapa hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena setiap yang kita lakukan, kita mempunyai integritas, kita mempunyai totalitas, sehingga setiap yang kita kerjakan menghasilkan berkualitas, bukan hanya di dunia, akan tetapi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat ihsan kepada kita semua. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan, memerintahkan kepada kita untuk mempunyai sifat profesionalitas atas segala hal. Ihsan, berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya dan berbuat baik kepada sesama merupakan kewajiban kita yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun di antara kita yang melakukan pekerjaan agama, yang melakukan pekerjaan dunia, ia wajib melaksanakannya berupa ibadah yang ia lakukan sudah pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan segala sifat ihsannya. Ia akan menyempurnakan segala amalan-amalannya sehingga peluang untuk diterima Allah Subhanahu wa taala semakin lebih besar. Ketika ia bekerja, maka bermanfaat akan dirasakan oleh orang sekelilingnya. Maka hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat lain surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, melalui khutbah ini kita tahu bahwasanya ihsan adalah sepertiga agama kita. Maka itu marilah berbuat baik kepada sesama, kepada guru-guru kalian, kepada orang tua kalian yang berjasa dalam hidup kalian, karena itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ihsan memiliki fenomena bekas yang sangat nampak jelas pada kehidupan kita. Maka ketahuilah fenomena tersebut, momentum-momentum tersebut, maka carilah dan bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Semoga kita semua dapat memetik buahnya di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua bahagia di dunia dan akhirat, selamat dari hal-hal yang ditakutkan,
dan meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga kita semua memiliki sifat ihsan dalam diri kita, sehingga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza faman ittaqa. Haitsu qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وعن سائر البلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور معهدنا وأمور مسجدنا وأمور مدرستنا هذا الميزان ما دامت السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.